Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah." Dua nikmat yang mana manusia lalai darinya, yaitu nikmat waktu luang dan nikmat sehat. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan beliau, perjuangan dan para sahabatnya, kita bisa menikmati Islam hingga hari ini. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, khatib akan menyampaikan khutbah yang bertema tentang maksiat penduduk negeri. Masih terngiang di tengah kita bencana yang sering terjadi di negeri ini, negeri Indonesia. Beberapa tahun yang lalu kita sering mendengar tsunami yang terjadi di negeri ini, gempa bumi, bahkan banjir. Apa yang telah mengintai negeri ini, para jamaah sekalian? Kalau kita melihat histori zaman dahulu, kaum Nabi Nuh mendustakan seorang rasul. Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Apa yang Allah lakukan kepada mereka? Allah azab semua penduduk di bumi ini, tidak ada yang selamat. Allah kirimkan mereka banjir yang begitu dahsyat. Tidak ada yang selamat di dunia ini kecuali orang yang berada di bahtera Nabi Nuh. Kemudian begitu juga dengan kaum Tsamud, yang mana mereka menantang datangnya azab, menantang Allah Subhanahu wa taala, menantang kepada nabinya. Kemudian Allah kirimkan mereka gempa bumi. Dan kita juga melihat kepada Fir'aun, yang mana dia dengan lantang mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhan engkau yang paling tinggi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya? Apa bencana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya? Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Begitu juga dengan kaum Madian. Mereka curang dalam timbangan dan takaran. Apa azab yang Allah berikan kepada mereka? Apa azab yang Allah timpakan kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala mengeringkan mereka hawa yang begitu panas. Dikatakan dalam sejarah 7 hari 7 malam, siang dan malam mereka merasakan panas. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bercermin dari sejarah-sejarah masa lalu di negeri kita, apa yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu tidak lain sama persis di negeri kita. Mulai dari perjudian, curang dalam timbangan, perzinahan di mana-mana, anak-anak muda menggandeng seorang wanita dengan begitu gampangnya di zaman sekarang. Dikarenakan kita ngefans sama klub bola Piala Dunia, sehingga kita rela membunuh kaum muslimin, sesama muslim. Lantas nggak heran negeri kita banyak ditimpa bencana. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu asaba'al mubiqat." Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kaum-kaum terdahulu, mereka diazab 1-2 dosa, tidak lain dikepalai dengan kesyirikan. Imam Muhammad Shalih bin Utsaimin mengatakan dalam kitabnya
Syirik adalah anta ja'ala bainaka wa bainallahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan kepadamu sedangkan Dia yang menciptakanmu. Maka syirik termasuk dosa paling besar dan nomor 1 dalam Islam. Kemudian Nabi melanjutkan, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa seorang muslim. Kita sering mendapati berita-berita di sosial media, banyak fans klub bola saling membunuh satu sama lain dikarenakan fanatik dengan klubnya. Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai, Allah Subhanahu wa taala lebih baik kehilangan dunia dan seisinya daripada kehilangan nyawa seorang muslim. Sangat berharga nyawa seorang muslim, para jamaah sekalian. Kemudian Nabi melanjutkan, sihir. Begitu juga di negeri kita, banyak seorang sihir paranormal yang mengaku dirinya kiai, mengaku dirinya ustaz, tetapi dia adalah penyihir, dia adalah dukun. Dia menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ketenaran dunia. Maka orang-orang yang seperti ini orang-orang yang celaka, para jamaah sekalian. Wa aklu malul yatim, memakan harta anak yatim. Mungkin kalau kita melihat memakan harta yatim itu tidak langsung kita melihat kita mengambil harta anak yatim. Kalau kita melihat dari sisi kaum Madian, curang dalam timbangan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya ketika ada orang muhsin, orang yang baik, ingin berinfak, ingin bersedekah, dia pergi ke sebuah pasar, dia membeli buah-buahan atau sayur-sayuran, kemudian barang tersebut ditimbang kepada seorang pedagang, dan pedagang tersebut curang terhadap timbangan tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang curang. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang, karena dia tidak tahu buah-buah tersebut atau sayur-sayuran tersebut akan diinfakkan kepada panti asuhan yatim piatu atau fakir miskin dan sebagainya, maka dia telah mengambil hak anaknya, malul yatim, hartanya anak yatim. Kemudian Nabi melanjutkan, wa tawalli yawmaz zahfi, kabur dalam medan perang, wa aklu riba, memakan harta riba, dan yang terakhir wa qasful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita-wanita solehah itu berzina. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. 2 tahun yang lalu kita sebagai umat muslim, bukan hanya kita saja, kita dan orang-orang kafir sekalian yang ada di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bala tentaranya berupa virus corona, yang mana dengan virus tersebut membuat perekonomian negara itu hancur, membuat orang banyak di PHK. Apakah sadar hati kita teguran dari Allah Subhanahu wa taala? Akan tetapi dengan adanya wabah tersebut, orang-orang yang dilarang untuk berkumpul-kumpul, mereka mencari tempat yang lain untuk berkumpul. Na'udzubillah min dzalik. Maka tak heran para jamaah sekalian, negeri kita banyak dilanda dengan banyaknya musibah. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai moral. Islam adalah agama yang membawa diri seorang hamba sangat nyaman dan tentram. Karena apa? Karena yang membawa agama ini adalah sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya para nabi, dan ajaran ini turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi kita sekarang susah untuk mendakwahkan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang non muslim. Kita sangat susah menasihatinya,
mendakwakannya. Dikarenakan apa? Karena Islam adalah agama yang datang setelah agama Hindu dan Buddha. Pertama kali di Indonesia, agama Hindu dan Buddha adalah agama yang sangat besar. Dan Islam datang pada abad ke-7 dibawa oleh orang-orang bangsa Arab. Maka jangan heran kalau kita mengubah keyakinan seseorang yang berpegang teguh dengan nenek moyangnya sangat gampang. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang pertama kita telah mendengarkan apa dosa-dosa yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Apa azab-azab yang Allah berikan kepada kaum-kaum terdahulu. Maka di khutbah yang kedua ini khatib akan menyampaikan sedikit perkataan Hasan Al-Basri yang mana beliau mengatakan, ya ibn Adam, innama anta ayyamun majmu'ah fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duka al-waqtu thalatha amsi faqad zahaba bima fihi wal yaum falaka fa'mal fihi wa ghadan fala'allaka la tudrikuhu. Hasan Al-Basri mengatakan, wahai anak Adam, engkau itu diperumpamakan seperti hari, yang mana jika pergi satu hari maka pergilah sebagian umurmu. Waktu itu ada 3 macam. Hasan Al-Basri menyebutkan, amsi faqad zahaba bima fihi, hari kemarin telah berlalu dengan waktu. Maka jika kita mempunyai masa-masa lalu, kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Wal yaum falaka fa'mal fihi, dan hari ini maka lakukanlah sesukamu. Jangan pernah kita menunda-nunda, ingin sedekah, ingin zakat, ingin sholat, ingin umrah dan segalanya. Jangan pernah menunda. Karena kita tidak akan tahu besok kita masih bernapas atau tidak. Malam hari nanti kita masih bernapas atau tidak. Atau bahkan setelah keluar dari masjid ini kita masih bernapas apa tidak. Wa ghadan fala'allaka la tudrikuhu, dan besok engkau tidak akan tahu apa yang engkau lakukan para jamaah sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.